Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Malviro dengan NIM 22051204029 akan mempresentasikan mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Adalah protokol atau aturan yang disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar yang harus diikuti oleh produsen perangkat jaringan, pengembang perangkat lunak, serta administrator jaringan agar saling komunikasi bekerja sama pada satu jaringan. Standarisasi mengacu pada proses pengembangan serta penerapan protokol, aturan, dan spesifikasi yang konsisten agar memastikan komunikasi efektif antara perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Ada macam-macam standarisasi. Yang pertama ada ISO atau International Organization for Standardization, sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Yang kedua ada TIA, Telecommunication Industry Association, organisasi yang bekerja sama dengan EIA di bidang industri pengkabelan. Organisasi yang dikenal bagus dalam pengembangan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi yang tersusun rapi. Yang ketiga ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Organisasi internasional pengembangan teknologi peningkatan derajat kemanusiaan. IEEE mencakup pengembangan bidang telekomunikasi, jaringan, komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Kemudian yang keempat, ada International Telecommunication Union atau ITU, sebagai organisasi yang mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITUR untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Yang kelima ada IETF, Internet Engineering Task Force atau organisasi yang berwenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga menjadi organisasi yang membuat protokol TCP atau IP yang kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian kita akan membahas mengenai OSI versus TCP atau IP. Mengenal apa itu OSI layer dan TCP atau IP. Dalam berkomunikasi jaringan menggunakan pendekatan model, maka digunakan pemodelan jaringan atau mempelajari proses komunikasi data pada jaringan, maka digunakan dua pemodelan ini. TCP atau IP dibuat oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency dari Amerika Serikat, dan OSI dibuat oleh lembaga standarisasi yang bernama ISO, International Organization for Standardization. TCP atau IP merupakan pendekatan model yang muncul terlebih dahulu sebelum OSI. Model TCP atau IP dan ISO dijabarkan menggunakan konsep layer yang memiliki fungsi spesifik masing-masing. Kemudian untuk menjalankan fungsi tersebut membutuhkan protokol pada setiap layer-layernya. Nah, pada TCP atau IP memiliki 4 layer, sedangkan OSI memiliki 7 layer. Pada masing-masing layer, keduanya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. TCP atau IP memiliki 4 layer dan OSI 7 layer karena komputer terdahulu pemodelannya masih sederhana dan tidak rumit seperti sekarang yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, pada gambar di samping, pada layer application pada TCP atau IP model setara dengan application presentation session pada OSI model. Kemudian transport pada layar TCP atau IP model standar dengan transport pada OSI model. Kemudian internet pada TCP atau IP model setara dengan network pada OSI model. Sedangkan network access pada TCP atau IP model setara dengan data link dan physical pada OSI model. Selanjutnya, apa itu TCP atau IP? Merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol sebagai standar komunikasi data dalam proses tukar-menukar dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet.
Sesuai namanya, terdapat dua protokol yang digunakan, yaitu protokol TCP membuat koneksi jaringan sebagai sarana bertukar informasi data, dan protokol IP menjadi connectionalist untuk routing paket network menggunakan datagam IP sebagai unit pokok dari informasi jaringan. Kemudian layer TCP atau IP terbagi menjadi 4. Yang pertama ada network, yaitu layer ini hardware serta driver akan bekerja untuk mengubah logical data menjadi signal yang akan ditransmisikan lewat media kabel, tembaga atau fiber optik, dan juga mengubahnya menjadi signal radio secara wireless. Yang kedua ada internet, yaitu paket akan dikirim ke tujuan sesuai dengan alamat addressnya yang sudah terpasang di masing-masing komputer, sehingga mencegah terjadinya kesalahan alamat. Terdiri dari 4 protokol, yaitu IP, ARP, ICMP, IGMP. Kemudian layer ketiga ada transport, yaitu pembentuk sambungan antar host penerima dan pengirim sebelum berkomunikasi. Protokol yang digunakan yaitu TCP dan UDP. Kemudian yang keempat ada application, berupa aplikasi dalam pertukaran data atau komunikasi, di mana pada aplikasi ini berkaitan langsung dengan user. Contoh aplikasi yaitu Telnet dan FTP. Kemudian bagaimana cara kerja TCP atau IP? Yang pertama pastinya akan memecah data menjadi paket kecil, merupakan cara pertama untuk mentransmisikan ke media lain. Tujuannya agar menjaga keamanan dan kecepatan transmisi pada setiap paket yang diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Kemudian setelah memecah menjadi paket kecil, maka paket dikirim akan melalui router. Nah, router ini sebagai pengirim dan penentu rute pengiriman paket data. Paket data akan melewati banyak router tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Pengiriman ini dilakukan dengan estafet, yaitu mengirim ke yang lebih dekat hingga sampai tujuan. Kemudian, paket setelah berhasil terkirim, selanjutnya, layar TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data, hingga tersusun menjadi file utuh. Kemudian kita akan membahas apa itu OSI, yaitu model referensi jaringan terbuka OSI, sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. Nah, OSI ini terbagi menjadi 7 layer. Yang pertama ada physical, untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi, dan pengkabelan. Selain itu, mendefinisikan network interface card, dapat berinteraksi dengan media kabel dan radio. Kemudian yang kedua ada data link, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame, pengkoreksian kesalahan, file control, pengalamatan hardware, menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Kemudian layer ketiga ada network, yaitu mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang layer keempat ada transport, untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima sebagai acknowledgement, dan mentransmisikan ulang paket-paket yang hilang di tengah jalan. Kemudian layer kelima ada session, yaitu mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu juga tingkat ini akan dilakukan resolusi nama. Kemudian layer keenam ada presentation, untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang layer ketujuh ada application, sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Lalu, bagaimana cara kerja OSI layer? Proses pertama yaitu
menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim ke komputer yang lain. Pada presentation layer email, kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Lalu pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Nah, pada transport layer data dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer di si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer paling bawah yaitu physical layer hingga ke layer paling atas yaitu application layer. Nah, pada perbedaan OSI dan TCP atau IP. Yang pertama, TCP atau IP hanya menggunakan satu lapisan pada application, yaitu application layer, untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. Sedangkan OSI menggunakan 3 lapisan, yaitu application, presentation, session. Kemudian yang kedua, TCP/IP menggunakan satu layer fisikal untuk menjabarkan fungsionalitas lapisan bawah. Sedangkan OSI terdapat 2 layer, yaitu fisikal dan data link. Kemudian yang tiga, TCP atau IP adalah standar berorientasi protokol, sedangkan OSI merupakan model generik berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan. Kemudian yang keempat ada TCP atau IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer, sedangkan OSI membantu standarisasi router, switch, motherboard, dan hardware lainnya. Yang kelima, dalam OSI, layer terdapat 7 lapis, sedangkan TCP atau IP hanya ada 4 lapis saja. Kemudian perbedaan TCP atau IP dan UDP. Apa itu UDP? UDP itu singkatan dari User Data Protocol, yang adalah salah satu jenis protokol internet yang membantu software bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa komunikasi awal. Fungsi UDP mampu bertukar data, pengiriman cepat, pengiriman transmisi data secara broadcast. Yang terakhir, jenis protokol yang tidak banyak memakan ruang besar. Kemudian perbedaan TCP dan UDP. TCP reliable dan UDP unreliable, cepat, dan low overhead. Kemudian yang kedua, perbedaannya yaitu TCP memiliki connection oriented dan UDP connectionless. Kemudian yang ketiga, TCP memiliki acknowledgement dan UDP tanpa acknowledgement. Yang keempat, TCP mengirim ulang data yang hilang, sedangkan UDP tidak ada pengiriman ulang. Yang kelima, yaitu sequencing, sedangkan UDP tidak ada sequencing. Data diberikan ke layar atas sesuai dengan datangnya data. Kemudian, perbedaan yang ke-6, PDU disebut segmen, sedangkan UDP, PDU disebut datagram. Yang ketujuh, perbedaannya TCP overhead 20 bits dengan UDP overhead 8 bits. Yang terakhir, perbedaan dari TCP web, email, file transfer, sedangkan UDP video streaming, VoIP. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.